رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi walad adnan wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilir rahman. Amma ba'd. Hadhihi niyyah li kulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna bid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina ila sawa'i sabil wa bis sanad muttasil al-imam al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a qulubihi wa bikum darain amin wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Fattah ya Alim. Iftah abwaaba qulubina bi ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin. Amin. Wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa khusus jama'ah mulik fatid dunya wal akhirah wa la tasruf wa tanaza imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa rizqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wa ahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin rahimakumullah. Hormat Bapak Misku, Bapak-bapak, hadirin keluarga besar Mulik yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Pak Imam, sore ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu bermuajahah di majelis Quran sore ini. Umurnya panjang, imannya kuat, amin. Ibadahnya giat, amin. Prestasi kerjanya gemilang, keluarganya bahagia, dan bisa husnul khotimah. Sore ini kita akan melanjutkan kembali tafsir surah Al-Mujadalah. Sudah selesai? Belum sampai halaman 6. Baik, silakan dibaca Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa bil ismi wan nahwi minasyaitani bi ghururihi liyahzunal ladzina amanu wa laysa wa bidarrihim syai'an illa biiznillahi ay iradatihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tawassahu bil majlisin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aw zikri hatta yajlisa man ja'akum wa fi qiraatil majalisi fabsahu yafsahillahu lakum fil jannati
wa idza qilan shizu qumu ila sholati wa ghairaha minal khairat fanshizu wa fi qiraatin bidammisyini fiha yarfa'illahu allazina amanu minkum bitta'ati fi dzalika wa yarfa'i allazina utul ilma darajat fil jannah wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rusula aradtum munajatahu faqadmu baina yaday najwakum qablaha sadaqatan zalika khairul lakum wa adharu li dzunubikum fa illam tajidu ma tatasaddaquna bih fa innallaha ghafurun limunajatikum rahim bikum, yakni fala alaikum bil munajati min ghairi sadaqatin thumma nusikha zalika biqaulihi ashfaqtum bitahqiqil hamzataini wa ibdalit thaniyati alifan au tasiliha wa izghari alifin bainal musahhalati wal ukhra wa tarkihi ay khiftum min an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat li faqrin fa izlam taf'alu as-sadaqah wa taballahu alaikum raja'a bikum anha faqimus sholata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulah ay zumu ala zalik wallahu khabirum bima ta'malun. Ya. Tanzur. Alam taro. Sekalian kita simak apa maknanya, seperti apa pahamnya, bagaimana isi kandungan tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ayat yang dibuka dengan pola seperti ini adalah ayat Madaniyah. Kenapa? Karena orang Madinah pada umumnya sudah beriman. Kalaupun ada yang tidak beriman hanya sebagian, itu pun akan meninggalkan Madinah. Idza tadajaitu, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, ada pembicaraan yang bersifat terbuka publik, ada pembicaraan yang bersifat tertutup, pembicaraan rahasia. Najaitum itu pembicaraan rahasia. Najwa itu bisik-bisik, ngomong-ngomong rahasia. Fala tatanajau bil ismi, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa. Di sini diajarin oleh Allah bagaimana etika berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, manusia makhluk berkomunikasi. Karena manusia makhluk berkomunikasi, maka diajar etikanya. Kalau ngomong misalnya bertiga, yang dua punya bahasa yang sama, yang satu beda bahasanya, maka pakai bahasa yang umum. Misalnya yang satu orang Jawa Tengah, yang satu orang Betawi, yang satu itu orang Betawi juga. Ngomongnya mesti pakai bahasa yang umum. Apa? Karena kalau ngomong dengan bahasa lokal, yang satu nanti tersinggung karena dia nggak ngerti. Terus kalau kita ngomong tertutup, mesti ada aturannya katanya. Silakan bicara yang tertutup, bilang rahasia, tapi jangan isinya kejahatan. Bil ismi wal udwan, merancang siasat berbuat jahat nggak boleh. Gitu. Ya. 2-3 orang kumpul-kumpul kemudian merencanakan membuat kejahatan, itu nggak boleh. Wa maksiatir rasul katanya, bikin permusuhan dan berdurhaka kepada Rasul, nggak boleh. Kenapa? Katanya karena kita bersaudara. Kita semua ini orang bersaudara, mukmin dengan mukmin saudara. Nggak boleh ada keinginan untuk menghancurkan dan merusak yang lain. Nggak boleh punya keinginan untuk membinasakan yang lain.
Wa tanajau bil birri wat taqwa. Sekarang diajarin oleh Allah. Dan bicarakanlah tentang membuat kebaikan. Al birri wat taqwa, berbuat baik. Bagaimana nih membangun hidup lebih baik lagi? Bagaimana kita bermasyarakat lebih baik lagi? Bagaimana kita bekerja lebih baik lagi dalam konteks pekerjaan? Ya, silakan itu. Gimana supaya target tercapai dengan baik, prestasi kerja menjadi makin bagus misalnya. Itu hal-hal yang positif yang mesti dibangun katanya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah katanya. Maksudnya jaga dirimu jangan sampai berbuat yang menimbulkan dosa. Alladzi ilaihi tuhsyarun. Kenapa kita bertakwa? Kepada Allah lah katanya, kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi suka atau tidak suka, satu saat kita bakal menghadap Allah. Ketika kita menghadap Allah, kita mesti bertanggung jawab. Oleh karena itu, semua perilaku kita, waktu yang kita pakai, amal yang kita lakukan harus didedikasikan untuk menjalankan amanah. Tanggung jawab pada Allah. Bekerja, bermasyarakat, berkeluarga juga bertanggung jawab pada Allah. Karena ini semuanya amanah Allah. Jadi hidup jadi lurus, jujur, benar, lempeng, selamat, berkah. Ya gitu agama ya. Jadi bagaimana kita bisa hidup mendapatkan berkah? Itu tadi, melaksanakan pekerjaan, berbicara, berkomunikasi dengan baik, tidak mengandung kejahatan, tidak merusak masyarakat, tidak merusak organisasi, tidak merusak persaudaraan. Ini kita saudara nih. Ya, meskipun mungkin ada yang lain di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ada Sulawesi, ada di mana. Selama dia beriman, saudara. Jangankan yang beriman, yang bukan beriman pun kalau dia orang Indonesia saudara juga. Saudara bangsa. Mungkin sama-sama orang Hotel Mulia ada yang bukan Islam, ada nggak? Ada. Teman kita mungkin ada yang bukan Islam. Meskipun dia bukan Islam, tapi dia saudara kita juga. Saudara sebangsa. Bangsanya sama, keyakinan beda. Kalau soal keyakinan, lakum dinukum Waliyadin. Jadi ada aturan yang mesti dipatuhi. Tapi nyangkut soal kerjaan, kebiasaan kita bekerja di kantor, di hotel, ya mesti kerjasama untuk membangun sinergi dengan yang lain. Ya. Mana buktinya Nabi Muhammad di Madinah tetangga Yahudi, seberang rumah Nabi tono satu kampung Nasrani semua. Nabi bisa membangun sinergi kerjasama dengan baik, saling menghormati. Maka Nabi dihormati, dihargai. Sampai situ. Sekarang kita lanjut lagi. Innaman najwa, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu katanya bil ithmi wa nahwi, bil ithmi dengan perbuatan dosa, wa nahwi dan seumpamanya, minas syaitan, berasal dari syaitan. Jadi kalau omongan yang ujungnya kejahatan mesti sumbernya setan. Kalau orang bersekongkol untuk berbuat jahat mesti ada faktor itu, faktor setan di situ nimbrung, diintervensi situ. Jadi kalau gitu gimana? Bapak lihat setiap pembicaraan yang mengandung manfaat, mengandung sesuatu yang maslahat, ini mesti dasarnya iman. Tapi kalau pembicaraan mengandung dosa, setan di situ. Maka itu mesti banyak-banyak berlindung pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus katanya liyahzunal ladzina amanu, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, bersedih hati. Walaysa huwa bidarihim syai'an illa biidznillah. Sedang katanya pembicaraan itu tidaklah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka. Gak bakalan. Jadi orang niatnya jahat, kalau kita benar nggak akan mempan. Ini jaminan Allah nih. Kalau kita benar, lurus, berjalan di jalan yang benar, beriman, bertakwa kepada Allah, biar orang niat jahat sama kita selamat. Mempan. Orang se-Jakarta nggak semuanya demen sama kita. Iya dah. Kalau nggak demen diem aja nggak bahaya. Kalau nggak demen dia tuh kerja. Di belakang. Mau kerja di belakang, mau menjatuhin kita, itu.
Nah, tausiahnya apa? Ini dia nih pegangannya. Orang boleh nggak suka sama kita, tapi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mereka tidak akan mencelakakan kita selama kita tawakal pada Allah. Jalan aja terus, kerja yang benar, ibadah yang bagus, amal yang soleh, mencetak kebaikan. Orang jahat nggak mempan, pasti Pak. Allah punya kuasa dia. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah datang ke dukun, nggak usah datang ke mana-mana, nggak usah. Tawakal sama Allah, jalan yang benar, selamat. Bapak setiap berangkat dari rumah menuju ke hotel mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak diproteksi, dilindungi oleh malaikat terus kemana Bapak sampai pulang. Orang mau jahat pun nggak mempan, karena orang jahat itu temannya setan. Orang mau jahatin kita, dia berteman sama setan. Kita di backing sama malaikat, nggak berani setannya, nggak mempan. Jadi kalau gitu gimana? Ayat ini sangat efektif untuk kita jadikan panduan. Dimanapun kita bekerja, ya, sebagai apapun kita, selama kita tetap berjalan yang benar, selamat. Tawakal. Gitu. Sekarang kita lanjut, kita pindah sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza qila lahum, apabila dikatakan kepada kamu, tafassahu, berlapang-lapanglah. Berlapang-lapang tuh geser-geser gitu, dilonggarin. Tawassahu, berlegak-legaklah, berlapang-lapanglah. Fil majalis, asli fil majalis, di sini fil majelis. Dalam majelis. Kalau melihat konteks ayatnya, ayat ini tujukan kalau kita sedang duduk di depan Nabi para sahabat, kayak sekarang nih. Nabi Muhammad kalau duduk di tengah itu, para sahabat melingkar, bikin hilak dzikir separuh lingkaran. Gitu. Nabi duduknya nggak kayak saya gini, duduknya duduk iftirash, duduk lebih firli. Gitu. Nabi itu kalau menyampaikan ayat Quran atau menyampaikan ajaran kepada para sahabat, duduknya duduk iftiras, duduk berpikir gitu, keliling ini. Nah, ayat ini ditujukan untuk itu. Kalau ada orang datang, geser, gitu, kasih kesempatan, gitu. Berlapang-lapanglah dalam majelis Nabi, gitu. Awid dzikri atau majelis zikir, ini majelis zikir. Majelis kita mengingat Allah. Apalagi majelis Quran, lebih mahal lagi Pak. Mungkin maaf ya, se-Jakarta Pusat yang paling mulia hotel mulia. Ya. Kenapa? Jam segini nggak ada orang bikin pengajian, nggak ada lah, jarang. Di sini nih Pak, duduknya kita nih, ini kata Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah fartahu. Apabila kamu lewat di taman surga, mampirlah, singgahlah. Ditanya sama Nabi, sama sahabat, ya Rasul, emang di bumi ada taman surga? Ada, kata Rasul. Apa itu? Majelis zikir, majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran, dia taman surga. Jadi kalau Bapak datang hari Selasa sore, habis asar, dengan pengajian Quran, Bapak sedang berada di taman surga. Kalau tamannya sudah Bapak masukin, tinggal surganya besok. Amin. Ini soalnya tuh Pak. Jadi kalau pengen masuk surga, Selasa datang dah. Iya. Betul. Dan doanya juga masuk surga. Jangan ragu Pak. Siapa yang jamin bakal masuk surga? Nabi. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Tiap-tiap umatku akan Allah masukkan ke dalam surga. Janji Nabi itu. Nabi nggak pernah bohong. Illa man aba, kecuali siapa yang nggak mau katanya. Ditanya, wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapa orang nggak mau masuk surga ya Rasul? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang patuh mengikuti sunnahku, katanya, petunjuk dan pedoman yang aku ajarkan, dia bakal masuk surga. Wa man asani, siapa yang bangkang, membangkang, melawan, nolak, dialah orang yang menolak dimasukkan surga. Jadi kalau gitu gimana nih sekarang nih Pak?
majelis Quran. Jadi hotel mulia, ya mulia sesuai dengan namanya kalau ada majelis Quran. Para ulama ahli filsafat ilmu mengatakan ilmu paling tinggi itu Quran. Paling tinggi dia. Kenapa? Langsung dari Allah nih. Langsung dari Allah. Oleh karena itu belajar Quran, belajar langsung dari Allah. Saya cuma nyampein doang. Langsung dari Allah, karenanya pahalanya besar. Semua ilmu itu berinduk pada Quran. Fikih, tauhid, tasawuf, akhlak, induknya Quran. Jadi paling tinggi kedudukannya. Nah, Bapak sekarang sedang berada di majelis, yaitu majelis Quran. Hatta yajlis man ja'akum, sehingga dapat duduk orang yang datang kepadamu. Nabi itu hampir tiap hari duduk begini ngajarin kepada sahabat. Ada 2 orang kakak beradik, ya, abang adik. Itu si abang nggak pernah ngaji, si adik rajin ngaji. Dua-dua pedagang. Sekali tempo si abang datang kepada Rasul, katanya, kasih tahu tuh adik saya ngaji melulu. Nih hati-hati rajin dagang nih, gitu. Niru saya nih, kata dia. Apa kata Nabi? Kamu dapat rezeki karena berkah adik kamu. Gara-gara adik kamu belajar Quran, belajar dari Rasulullah, dari Nabi, kamu dapat berkahnya, dagangmu jadi laku. Jadi jangan takut, Pak, jangan merasa ngaji begitu cemen, gecel ngaji begitu sih, baca aja tuh kitabnya, katanya nggak usah mengaji. Baca belum tahu arti, Pak. Kalau nggak diterangin, Benar. coba deh. Bapak nanti sekarang nih, gitu. Nanti Bapak ada dapat berkahnya dari ngaji-ngaji gitu. Saya punya contoh banyak. Ada jemaah saya tuh di Tanjung Duren. Itu ngurusin diri, ngurusin pengajian, ngajinya rajin. Nanti kalian Pak Ustadz besok kita pengajian. Dia ngaji, kadang jemput, kadang antar pulang. Dengan izin Allah, dia bilang sama saya, Pak Ustadz mohon doanya anak saya lulus S1 UI. Sekarang ditawarin kerja di Amerika Serikat. Ya Allah, gajinya ribuan dolar. Coba, saya bilang ini balasan Allah nih, Bapak ngurusin majelis Allah. Ini balasannya, yang ngurusin majelisnya Allah, majelis Quran itu Bapak. Tapi Bapak dapat manfaatnya apa? Anak Bapak dimuliakan. Ada lagi saya ngajar dulu di Telkom Tomang. Pernah lihat Tomang ya? Nah, biliran ada Telkom tuh gitu. Di Tomang, dari Grogol ke sebelah kiri ada Telkom. Di belakang ada masjid tuh, dulu saya ngajar tafsir. Ada pengurus jamaah begini nih, pengurus gitu. Urusin rajin gitu, tekun, telaten gitu. Gak lama dia datang ke saya, Pak Ustadz mohon doanya, ada apa? Saya tahun ini pergi haji, alhamdulillah. Gimana ceritanya? Saya habis asar, udah ngebersihin masjid, udah azan macam-macam. Dipanggil kepala kantor, kamu bisa nggak ke ruangan saya? Kepala kantor, bisa Pak. Datang, di depan kepala kantor di ruangannya, kamu mau nggak pergi haji? Oh nangis saya. Berangkat dia dibiayain oleh kantor. Apa maknanya? Kata dia, saya kalau ngumpulin gaji saya sampai pensiun nggak bakal pergi haji. Gak cukup. Ini balasan Allah nih, berkahnya nih majelis ilmu. Amin. Amin. Itu fakta ya, itu fakta yang nggak bisa dibantah. Kalau gitu gimana? Jangan ragu. Kelihatannya ngaji-ngaji sepele, tapi mahal di sisi Allah. Kenapa? Quran, kalam Allah nih, satu-satunya mukjizat yang sampai sekarang masih bisa dibuktikan mukjizat itu Quran. Kita lanjut lagi. Fafsahu katanya, yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kamu. Jadi kalau kita duduk, terus ada orang mau datang, ya geser gitu, melapangkan. Nanti Allah melapangkan nanti urusan kita. Ya Allah.
fil jannah, di surga malah. Di lapangan dilegain itu ya Allah, di surga. Wa idza qilan syuzu gitu. Di sini qilan syuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, kumu ila salati, untuk mengerjakan salat, wa ghairiha, dan yang lainnya, minal khairat, dari kebaikan, amal kebaikan, fansyuzu, maka berdirilah katanya. Wa fi'ratun bidammit shin, dalam satu qiraat dengan dhamma shin. Jadi dibaca fansyuzu pakai dhamma. Kalau waktunya berdiri, maksudnya gini, kalau lagi enak-enak ngaji gini, tiba-tiba azan masuk. Kalau di Mekah Madinah azan, kita berhenti sebentar, kemudian udah selesai azan, lanjut lagi, nggak qobliyah, begitu qomat baru sholat. Terus pernah Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu ditanya sama muridnya, dari ngajar dari maghrib sampai isya. Pas dari ngajar tiba-tiba azan, udah azan tuh Imam Abu Hanifah ngajar terus gitu. Begitu qomat baru berhenti. Waktu azan selesai, muridnya nanya, Tuan Guru katanya, mana yang lebih bagus, kita sekarang qobliyah atau kita meneruskan kajian? Kata Imam Abu Hanifah, duduknya kamu sedang sholat. Jadi bapak tadi dari mulai duduk tadi tuh sampai ntar kelar dihitung sedang sholat. Pernah nggak sholat sejam? Nggak ada. Terawih. Napasnya bapak dihitung lagi tasbih. Coba. Ini bapak bernapas nih, padahal nggak ngapa-ngapain, diem dong, ngedengerin doang. Dihitung seperti orang sedang bertasbih, pahalanya. Masya Allah, pengajian luar biasa Pak. Ini bikin berkah. Mungkin gedung setinggi ini yang bikin berkah ini. Jangan ragu-ragu tuh Pak. Hadisnya sahih. Jadi luar biasa Quran ya. Jangan ragu dengan Quran. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, niscaya Allah akan meninggikan katanya, mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, bitta'ah bidzalik, dengan mentaati pada demikian itu, wa yarfa'il ladzina utul ilma darajat, dan akan mengangkat atau meninggikan orang-orang yang berdiri yang diberi ilmu beberapa derajat fil jannah, di surga. Jadi ada orang beriman, orang berilmu, sama-sama beriman, yang satu berilmu, yang berilmu ditinggikan. Apa maknanya? Kalau bapak terus belajar ilmu Quran, bapak akan dimuliakan Allah di dunia sampai di akhirat. Pasti nih. Nanti bapak akan merasakan Quran itu kalau dipelajari, dia membahagiakan. Coba dia rasain. Ada nikmat, ada ketenangan batin. Coba kita baca Quran beberapa ayat aja, tenang hati kita. Coba dangdut, gerak, kamu itu kelihatannya orang senang tuh, nyanyi, artinya nih gelisah, nggak tenang dia, galau. Dia cuma pelarian doang sementara tuh. Jadi kalau gitu gimana? Quran mahal Pak, jangan malu, jangan sungkan. Gitu katanya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah katanya. Bapak lihat pola kalimatnya. Biasanya kalau kalimat itu dimulai dengan fi'il, yarfa'illah, itu fi'il. Ini enggak nih. Dimulai dengan isim, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu katanya Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak ngaji-ngaji begini nih, yes, nggak ada yang dizalimi sama Allah. Semua ada catatannya, ada pahalanya, ada balasannya, ada berkahnya, pasti. Nggak ada yang dizalimi. Dicatat semua, Bapak duduk situ. Ada catatannya, hari, jam, tanggal, detik, menit, videonya ada. Kan ada kan? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang abrar itu tempatnya di surga. Wa innal fujara lafi jahim. Sedangkan orang yang durhaka tempatnya neraka jahim. Apanya? Catatannya nih, filenya Bapak nih. Sekarang ada di Naim, surga Naim, Jannatun Naim. Si fulan ngaji hari Selasa. Tuh, ada file sekarang di sono.
Kalau kebaikan, kalau amal soleh itu ada catatannya. Kalau amal buruk, catatannya di neraka. Kalau bisa jangan sampai ada catatan di sana kita. Kalau filenya di neraka, dia bakal masuk ke sono. Oleh karena itu kita mesti berusaha bagaimana file catatan kita itu, arsip kita itu ada di surga. Bekerja di hotel mulia kalau diniatkan karena Allah, filenya di surga tuh. Jangan ragu-ragu. Baik, kita lanjut lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasul, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, aradtum munajatahu, kamu hendak mengadakan pembicaraan dengan Rasul, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, hendaklah kamu mengeluarkan sebelum pembicaraanmu sebelumnya, katanya dengan bayar sedekah. Saking mulia Nabi, bukan sedekah buat Nabi, bukan. Kalau kita mau ngomong sama Nabi, ngomong khusus, mau konsultasi khusus, sedekah dulu kepada orang fakir miskin. Bukan buat Nabi, buat orang miskin, orang fakir. Oh, sedekah sama. Saking mulianya Rasulullah. Jadi kalau gitu gimana? Bertemu dengan Rasul sesuatu yang membahagiakan. Nah, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa ketemu Rasul, ngomong dengan khusus spesifik kepada Rasul, kita mesti bikin nyenengin orang fakir miskin dulu. Yang dapat untung kita, orang fakir juga dapat senang loh, sedekah. Sampai begitu Rasulullah tuh diajarin kita bersikap pada Rasul. Dzalika khairul lakum wa athhar, yang demikian itu lebih baik bagi kamu dan lebih suci, lebih bersih, lidunumikum, untuk dosa-dosa kamu. Kenapa kita sedekah? Boleh jadi sebelum ketemu Rasul pernah ngomong salah, berbuat yang tidak tepat, pernah berbuat dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil yang itu kita lakukan sebelum bertemu Rasul, itu dihapuskan dengan sebab sedekah. Begitu mulia Rasulullah. Ada masalah, bagaimana kalau orang nggak punya pengen ketemu Rasul, nggak punya buat sedekah? Nah, ini jawabannya. Fa'illam tajidu, maka jika kamu tidak memperoleh ma tatasaddaquna bihi, apa yang akan disedekahkan itu, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, limunajatikum, akan pembicaraan kamu dengan Rasul, rahimun, lagi Maha Penyayang, bikum, kepada kamu, yakni maknanya fala alaikum, maka tidaklah wajib atas kamu fil munajat, dalam pembicaraan itu, ghair min ghairi sadaqah, tanpa memberikan sedekah. Kalau nggak punya gimana? Pengen ketemu Rasul, mau sedekah nggak punya, tapi ketemu Rasul penting. Gitu. Gimana? Nggak apa-apa kalau nggak bisa sedekah. Baik banget Allah. Apa maknanya? Begitu mulianya Rasulullah, begitu agungnya Rasulullah, begitu tingginya derajat Rasul. Itu sebabnya kita diajarin kalau manggil Nabi Muhammad jangan namanya langsung. Sayyidina. Mat aja. Muhammad. Ini bukan Muhammad tukang ojek. Iya. Ini Rasulullah. Jadi panggil dengan panggilan yang baik. Kedengeran? Ada adab. Kalau bahasa kampung ada unggah-ungguhnya. Bapak punya orang tua namanya Ahmad. Pantas nggak? Mat ini mat. Nggak pantas. Manggil apa kek, ayah kek, apa kek, diajarin gitu. Bahkan sebelum ketemu Rasul kita sedekah dulu, gitu katanya. Saking mulia Rasulullah. Nah, summa nusra dzalika biqauli, kemudian disalin perintah demikian itu dengan firman Allah berikut ini. Baca dulu deh. Baca lagi deh, lanjutin. Asfaktum. Udah dibaca belum? Belum kan? Udah sampai belakang. Asfaktum, apakah kamu takut bitahqiqil hamzatain, dengan ditahqiq atau dengan diperjelas kedua hamzah itu, wa bidalits tsaniyah, ini analisa bahasanya, dan ditukarkan hamzah yang kedua alifan kepada alif, wa tashiliha,
dan dibaca tashil hamzahnya, wa idkhali alifin dan dimasukkan alif bainal musahhalah di antara hamzah yang ditashil dan yang lainnya, wa tarkihi. Ini menjelaskan asfaktumnya panjang analisanya ya. Wal ukhra wa tarkihi dan meninggalkan alif ai khiftum katanya, yakni kamu takut min antuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat ya, jika kamu takut karena kamu memberikan sebelum pembicaraanmu dengan Rasul sedekah difakrin karena kamu tidak punya karena fakir, fa illam taf'alu maka jika kamu tidak memperbuatnya katanya as-sadaqah, memberi sedekah, wa taballahu alaikum, Allah katanya telah memberi taubat kepada kamu, diterima, diampuni oleh Allah. Jadi meskipun kita nggak bisa sedekah sebelum Nabi itu para sahabat dalam bertemu Nabi tetap dapat ampunan Allah. Jadi Nabi itu sifatnya egaliter. Ya, kalau kita mampu sebelum ketemu Nabi sedekah dulu dong. Kalau kita nggak mampu bisa langsung ketemu Nabi. Wa taballahu alaikum, maka Allah akan menerima taubat kamu. Sampai situ. Fa aqimus sholata wa atuz zakah, maka dirikanlah salat. Jalani salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Wa atiullah, dan taatlah kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya. Apa maknanya? Aidumu ala dzalik, tetaplah kamu atas yang demikian. Maksudnya jangan berhenti sholat kalau belum wafat. Setuju nggak? Nggak ada kata berhenti dalam ibadah. Baru berhenti sholat kalau udah meninggal. Sholat kan? Iya. Kan ada ayat kan? Iya. Wa'budullah katanya. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Ya. Hatta sampai datangnya yakin. Yakin itu ajal. Ajal. Jadi yang dimaksud yakin di situ adalah ajal. Kalau belum ajal, sholat terus, ibadah terus. Bukan yakin dalam arti seperti makna biasa. Makanya belajar Quran mesti ada juntrungannya, ada gurunya. Wa'budu rabbakum hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang yakin. Itu kalau menurut tafsir sampai datang ajal, bukan yakin biasa. Kalau dimaknai yakin artinya biasa, begitu udah yakin nggak sholat ya? Iya. Itu kenapa nggak sholat? Anu udah yakin. Udah yakin. Yakin itu al ajal, sampai ajal tiba. Kalau belum ajal jangan berhenti kita ibadah. Bisa tangkap ya? Ini belajar Quran memang mesti ada gurunya. Misalnya nih, fa'idza qara'tumu, katanya apabila kamu hendak membaca Quran, apabila kamu, kalau dibaca biasa, apabila kamu telah membaca Quran, itu sebetulnya apabila kamu hendak membaca Quran, fasta'id billah, beristi'azahlah, berlindunglah kepada Allah. Itu yang bisa ngejelasin itu guru. Jelas nggak? Kalau baca terjemah bisa salah nanti, nggak tanpa guru. Contoh nih, di Quran ada ayatnya yadullah fawqa aydihim. Kalau baca terjemahnya tangan Allah di atas tangan mereka. Bahaya itu. Kalau gitu Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan seperti apa tangannya? Kalau itu Allah nggak beda dengan manusia, ada tangannya kata gitu. Nah, menurut ahli tafsir ayat itu nggak bisa terjemahkan dengan tangan. Yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Maknanya apa? Sehebat apapun manusia berkuasa, dia tunduk pada kuasa Allah. Setuju nggak? Setuju. Maaf ya, biar kumis kulintang dada berbulu. Ya kan? Kalau ajal sampai kaku dia. Iya, habis perkara udah. Habis perkara udah. Gak bisa. Kita hidup kan di ujung tanduk nih.
Jantung kan kembang kempis gitu kan, kembang kempis. Kalau Allah bilang stop, wassalam. Iya bener. Jadi kita nggak bisa lari dari Allah. Jangan bilang saya nggak sholat, hidup saya. Hidupnya ente karena Allah yang hidupin. Iya. Bisa tengok kan? Iya. Jadi nggak bisa kita mentang-mentang rumah gagah. Jadi kalau gitu kan ibadah yang mahal itu. Baik, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya terus katanya dalam keadaan ibadah. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah tahu tuh. Apa bedanya khabir dengan alim? Nah, gitu. Kalau alim tahu, kalau khabir tahu sampai ke inti-intinya. Bapak nih, ini apa nih Pak? Meja, rekal. Itu alim namanya. Bapak disebut khabir kalau Bapak tahu berapa banyak molekulnya, berapa banyak atomnya, berapa banyak protonnya, kapan dia akan rusak. Kalau Allah tahu semua. Khabir. Allah khabirun, Allah Maha tahu sampai di jantung hati kita. Teliti. Saya cuma ngetahu ini Bapak luarnya doang, isi hati Bapak saya nggak tahu. Kalau Allah tahu, itu khabir. Nah karena Allah Maha tahu sampai ke jantung hati, kalau gitu gimana? Hidup kita yang menyesuaikan dengan ketahuan kita itu. Jangan punya niat jahat, setuju nggak? Jangan dengki sama orang. Jangan kita menggagak sendiri. Hidup yang bagus rukun. Setuju ya? Gitu. Sampai situ. Saya mau izin minum dulu ya. Saya tawarin nih, mau terus alam taro ilal ladzina tawallaw Nanya. atau mau nanya dulu? Nanya Pak, jadi Kita dulu minum dulu. Sabar. Untuk tanya itu. Ya silakan. ya ini kadang-kadang Pak Kiai ada ayat yang tertukar ujungnya hampir sama. Wallahu khabirun bima ta'malun yang ayat 11-nya. Wallahu bima ta'malun khabir, sama wallahu khabirun bima ta'malun dalam susunan kalimat. Apakah ini ada perbedaan apa bagaimana Pak Kiai? Ya. Antara ayat yang 11 sama ayat yang 13 ya. Wallahu khabirun bima ta'malun dengan wallahu bima ta'malun Khabir. Kalau prinsipnya sama, cuman hakikatnya beda. Kalau wallahu khabirun bima ta'malun, itu yang ditekankan ada khabirnya. Allah Maha tahu sampai ke jantung hatimu apa yang kamu perbuat. Di tempat yang paling gelap pun Allah tahu. Kalau tadi ujungnya khabir itu, di belakang itu khabir katanya, itu ingin memberikan penjelasan. Ya, Allah punya sifat khabir. Jadi kalau yang bima, Allah khabirun bima ta'malun, Allah ingin tekanannya apa saja yang kamu kerjakan Allah tahu. Kalau yang ujungnya khabir, Allah menjelaskan sifat Allah itu khabir gitu. Beda tekanannya, hakikatnya beda. Makanya setelah wallah ada khabir di situ. Tekanannya adalah Allah tahu loh katanya. Semua yang kamu kerjakan di tempat yang paling gelap sekalipun Allah melihat. Di tempat yang paling tertutup pun Allah tahu gitu. Tapi kalau di belakangnya ada kata khabir itu tadi ayat sebelumnya, itu ingin menjelaskan sifat Allah itu khabir gitu. Tekanannya pada yang pertama, yang kedua ini. Kalau kita tahu, makanya tadi keterangan saya, wallahu khabirun bima ta'malun, maka kita mesti menyesuaikan perbuatan kita dengan tahunya kita itu, bahwa Allah itu tahu apa yang kita kerjakan di tempat yang paling sepi sekalipun Allah lihat. Jadi gimana? Ya mesti lurus, jujur, bener. Setuju nggak? Setuju. Seandainya kita nggak benar, Allah tahu. Di tempat yang sepi nggak ada orang lain, kita berbuat jahat Allah tahu. Kedengeran? Mana tandanya Allah tahu? Ada balasannya ntar, ada minta pertanggungjawabannya di akhirat.
Jelas ya? Jadi kalau susunan kalimat itu dalam bahasa Arab mubtada khobar apa fi'il fa'il gitu Pak Ustaz ini. Wallahu khabirun bima ta'malun gitu. Ya, mubtadanya wallah. Wallah, iya. Khabirnya tuh khobar. Kalau misalnya yang pertama tadi wallahu bima ta'malun khabir itu Itu kalimat sama. sifat Oh, dari sifatnya. ayat sebelumnya. Terus Pak Ustaz yang ayat 12-nya kan nabinya kita nih udah nggak ada kan, disuruhnya ya baladzina amanu idza tanajatum bi rasulullah faqadimu. Ya kan waktu itu kan rasulnya masih ada Pak Ustaz ya. Nah, kalau sekarang kan nih rasulnya istilahnya udah nggak ada. Ya artinya kagak hadir seperti yang dulu. Ini sikap kita bagaimana Pak Ustaz? Ya, meskipun Nabi sekarang sudah wafat, tapi kita tetap masih dianjurkan sholawat. Bapak kalau mau ketemu siapa misalnya gitu, ketemu orang tua, ketemu orang kita hormati, sebelum itu sholawat dulu sebagai penghargaan pada Rasulullah. Kenapa? Rasul yang ngajarin kita berakhlak, Rasul yang ngajarin kita berbudi pekerti. Nah, itu sedekahnya gitu. Jadi meskipun Nabi sudah tidak bersama-sama kita secara fisik, tapi beliau lihat. Karena menurut ulama ahli sunnah jamaah, Nabi itu hayatun fi qabrihi, hidup di kuburnya. Nabi tahu, bisa ngelihat apa yang dilakukan oleh umatnya. Ya, karena Nabi termasuk yang buka syafah musyahadah dalam ilmu tasawuf. Buka syafah itu udah terbuka hijab. Musyahadah sudah bisa menyaksikan. Mana buktinya dalam banyak kejadian dalam kitab-kitab tasawuf itu diajarkan bahwa banyak sahabat atau banyak ulama sufi yang ketemu Nabi. Syekh Abu Bakar Asyibli itu ketemu Rasul. Ketika Nabi datang, terus Nabi nyamperin Abu Bakar Asyibli, terus Abu Bakar Asyibli dikecup keningnya sama Nabi. Ditanya, kenapa Anda mengecup kening aku ya Rasul? Karena kamu punya amal yang tidak dimiliki orang lain. Apa itu ya Rasul? Abu Bakar Siddiq itu cinta sama Rasul, cinta banget. Saking cintanya, dia asal habis sholat baca laqad ja'akum 12 kali. Ada kan? Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha Akhir surat Taubah. 12 kali dibaca. Itu saking cintanya. Dia kalau baca laqad ja'akum dia seolah-olah sedang bertemu Rasul. Bertemu benar sama Rasul. Jelas. Kalau dalam kitab-kitab tasawuf kita menemukan lagi ada seorang pemuda yang ayahnya meninggal, dia lihat ayahnya itu dari kepala sampai kaki hitam geseng. Padahal waktu hidupnya sebelum meninggal putih bersih. Dia di samping pusara ayahnya dia menangis, dia meneteskan air mata. Kenapa? Kan lihat ayah kok begini meninggalnya. Ketika dia sedang menangis, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan wajah yang putih berseri, rambut hitam legam, pakaian serba putih, menghampiri si anak muda itu. 5 yuki ka ayuh syabab katanya. Kunaon mana ceri budak. Kenapa kamu menangis nak? Gitu kira-kira. Dijawab sama dia, saya nangis karena lihat ayah saya begini. Dia nggak tahu itu Rasul. Saya lihat ayah saya begini nih, waktu hidupnya nggak begini, gitu. Terus orang itu bilang, imsah biyadaik, wadkur ismallah fi, wastaghfir lahu. Usaplah dengan tanganmu, bacalah asma Allah dan mohonkan ampun buat ayahmu ini. Di jalannya sama tuh anak muda, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fa terus gitu. Waktu dia usap tuh bapaknya tuh dari kepala sampai kakinya, tiba-tiba berubah tuh. Tadinya hitam kan, lama-lama putih sampai kakinya putih semua. Begitulah bapaknya berubah, dia noleh, jalan orang itu, dikejar.
Siapa anda? Katanya, anda Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya. Kok bisa sampai sini ya Rasul gitu. Dia terharu karena Rasul datang. Karena engkau punya amal yang tidak dimiliki orang lain. Apa amal anak muda itu? Tiap hari baca salat 40.000 kali satu hari. Emang nggak bosan? Enggak. Orang kalau cinta nggak bosan. Bapak kalau cinta sama istri bapak nembak mau mumun, bapak panggil mumun. Sampai double juga nggak bosan. Kenapa? Cinta kan. 40.000 coba. Kita 100 kali aja jarang. Ini 40.000 coba. Gimana nggak didatang Rasulullah? Maknanya kalau berdasarkan contoh-contoh itu, Rasul itu hayatun fi qabri, hidup. Dan Nabi itu di kuburnya itu nggak diam beliau. Man sholla alayya sholatan, siapa orang membaca salat kepada satu kali, Allah membalas 10 kali selawat. Siapa orang mengucapkan salam kepada saya di kuburku, katanya sama dengan dia berselawat kepada aku ketika aku masih hidup. Bapak baca nanti di Raudhah, di kubur Nabi kan ada Raudhah kan? Ada tuh gitu. Siapa menyampaikan salam kepada Rasulullah sama dengan mengucapkan salam di masa beliau masih hidup. Di Raudhah tulis itu hadis. Jadi Nabi nggak sama dengan Nabi yang lain. Jelas? Jangan dengerin tuh orang bilang orang udah mati nggak bakal hidup lagi. Itu orang tidak ta'zim kepada Rasul, tidak menghargai Rasul. Jelas? Gitu ya? Masih ada? Mungkin termasuk makhluk qiyam lagi, guru ya? Apa itu? Ketika kita baca Ya, makhluk qiyam untuk Rasul gitu. Kalau dalam tradisi tasawuf, kalau kita baca selawat itu kita kemudian berdiri karena menganggap Rasul ada hadis itu dalam kalangan tasawuf itu diyakini betul. Orang yang nggak belajar tasawuf nggak mau gitu-gitu. Duduk aja. Ngapain dia berdiri katanya? Karena dia nggak percaya. Sama misalnya kalau ada orang bilang, kenapa orang udah meninggal pakai ditalkinin? Emang orang mati bisa mendengar suara kita? Kalau melihat hadisnya, banyak hadis yang mengatakan orang sudah meninggal itu bisa mendengar orang masih hidup. Contoh, Nabi pernah masuk ke Baqi. Masih ingat Baqi? Iya. Baqi itu kubur sebelah Masjid Nabawi. Malam-malam begitu masuk baca salam. Sampai ke dalam jalan kaki beberapa langkah, Nabi tuh bilang, "Assalamualaikum ya ahlal Baqi al-gharqad." Keselamatan buat kamu semua wahai penduduk Baqi yang mulia, katanya. Hal wajadtum ma wa'adakumullah. Sudahkah kamu peroleh janji yang Allah janjikan kepada kamu selama ini? Abu Bakar Siddiq yang bareng Nabi langsung nyolek Nabi, "Ya Rasul, kenapa Anda ngomong sama orang udah mati?" Emang mereka ngedengar. Apa Nabi bilang? "Haulai asma' minkum." Mereka lebih ngedengar dibandingkan kamu. Nabi itu Pak. Jadi orang yang udah meninggal bisa mendengar orang masih hidup. Contoh lagi nih, waktu perang Badar. Selesai perang Badar, kaum musyrikin dipimpin Abu Jahal, Abu Lahab itu kalah. Abu Jahal, Abu Lahab itu kemudian dimasukkan ke dalam sumur Badar, ada sumur gede, dimasukkan ke dalam sumur, terus sudah dimasukkan, terus Nabi panggil satu-satu, "Ya Abu Lahab, ya Abu Jahal," katanya. "Apa sudah kamu dapatkan yang dijanjikan Allah kepada kamu?" Umar bin Khattab yang waktu itu di sebelah Nabi bilang, "Ya Rasul, kenapa ngomong sama orang-orang itu? Emang dia pada ngedengar? Mereka lebih ngedengar dibandingkan kamu." Jadi orang meninggal itu bisa ngedengar. Nah, contoh lagi, kalau Bapak ziarah kubur, kalau datang ke kubur orang tua kita, ini kuburnya nih, kita datang tuh kita mengucapkan salam. "Salamun alaika ya fulan bin fulan." Nama bapak kita sebut. Semoga keselamatan dilimpahkan Allah kepada engkau wahai bapak fulan bin fulan. Dalam hadis itu katakan
arsala ilaihi ruhahu, Allah utus rohnya turun di situ roh bapak kita. Wa yasta'nisu, si bapak itu rohnya itu bunga, atau bunga gembira. Duh, anak saya datang lagi. Seneng gitu, apalagi didoain. Lebih senang lagi dia. Apa artinya? Orang yang udah meninggal bisa mendengar orang masih hidup. Jelas? Nah, baca lagi hadis. Ada ngajak Riyadus Shalihin misalnya. Hadis Riyadus Shalihin itu ada tuh. Orang kalau udah disolatkan jenazahnya, itu diangkat kan? Ya. Dipikul gitu. Kalau dia orang soleh dia teriak dia, aslinya gitu. Cepetan buruan gitu. Minta buru-buru cepet masukin ke kubur karena pengen ngeliat tuh balasan Allah di kubur. Kalau orang soleh, makanya orang soleh kalau diangkat dari ini, nyorodotnya Gampang. apa nyorodot? Lancar aja gitu, gampang, enteng. Tapi kalau orang soleh, tidak soleh, begitu selesai disolat itu teriak juga tuh, aina tazabun, mau dibawa kemana saya? Gitu. Takut dia, ngerem jadinya. Ngerem berat nih. Takut. Itu hadis itu, bawa aja dia tuh, karena di Sahih. Nah, berdasarkan alasan itu, Profesor Presia mengatakan orang yang sudah meninggal bisa ngedengar, bahkan bisa ngelihat orang masih hidup. Seperti orang melihat ikan dalam akuarium. Iya. Jelas ya? Cuman ngaji kalau kebanyakan susah nangkepnya. Pas. Udah. Kalau cerita mati lagi, kuburan lagi. Nggak apa-apa. Kan kita bakal ngalamin kan? Betul. Gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Semuanya sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Imannya kuat. Amin. Rezekinya terwujud. Amin. Anaknya soleh. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Dan bisa husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an. Amin. Bi kalamikal qadim. Amin. Wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin. آمين Wa bi haqqi ummil Qur'an. Amin. Allimna al-Qur'an. آمين Wa faqihna fid din. Amin. Wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi رب العالمين Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل